Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Majelis Taklim Akhlakun Nisa Desa Sentral Timur, Ibu Ketua Nurul Yakin dan seluruh jamaah yang pada sore hari ini sempat hadir dalam kegiatan rutinitas mingguan pengajian setiap hari Kamis sore. Salat serta salam kita sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma banyak iklan yang tayang sore hari ini sehingga lambat. Jadi saya minta keikhlasan ibu-ibu semua. Kalau toh saya datangnya mungkin sehabis sholat, ya saya minta waktunya sekitar 10 menit paling berbagi sebuah tips untuk membangun keluarga sakinah. Ibu-ibu berumah tangga di sini paling lama sudah berapa tahun? Yang paling lama 20 tahun? Ada 30, alhamdulillah. 30 lebih. Pas 30, ada yang 30 lebih, alhamdulillah sudah begitu lama. Yang menjadi pertanyaannya, terkadang ibu-ibu merasa suami ibu itu sudah memahami ibu atau belum? Belum. Mungkin di rumah nggak ada teman curhatnya, nggak apa-apa, di sini keluarga unek-unek. Cukup kita yang tahu. Gak ngerti, pokoknya berjalan saja gitu ya. Terkadang suaminya maunya apa, istrinya juga maunya apa, ya gitu ya. Mau bagaimana lagi katanya, itu suami. Begitu ya. Ya. Jadi dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah tidak perlu kita mencari sebuah kesamaan. Secara pengalaman saya yakin ibu-ibu itu sudah paham secara pengalaman. Namun secara teori karena saya kalau bicara pengalaman ya belum ya, karena baru kemarin. Namun secara teori ya, tapi mungkin bisa dipraktekkan dari teori ini bahwa tidak perlu kita mencari kesamaan supaya bagaimana kita satu pemikiran dengan suami. Tidak akan bisa. Mengapa? Terlahir dari ibu yang berbeda. Dua kepala tidak mungkin isinya sama. Pasti berbeda. Tinggal yang harus kita pahami adalah bahasa kasih yang kita miliki. Yang bagaimana itu bahasa kasih? Bahasa kasih itu kita tinggal pahami. Ya, jadi nggak perlu cari kesamaan supaya dia bagaimana bisa memahami saya, gitu ya. Kalau saya paling longsor banget. Ya. Jadi tinggal kita cukup saling memahami, saling mengerti bahwa suami saya itu tipe orangnya, kalau kita melakukan bahasa kasih, ya. Tipe orangnya adalah dia yang sukanya diperhatikan atau yang sukanya dipuji dengan pujian, umpamanya pulang kerja. Suami saya ini kok capek dipuji, walah bojoku kesel habis kerja dan lain sebagainya. Pernah ibu lakukan itu? Enggak. Maka ya. Olehnya itu ya, inilah yang sebenarnya harus kita pahami bahasa kasih ini. Terkadang kita merasa suami kita itu tidak paham dan tidak mengerti dengan kita seorang perempuan. Kalau kita melihat ada seorang suami secara refleks ketika ada rumah bocor diperbaiki, nggak punya dapur dibikinkan dapur, nggak punya beras dicarikan beras, berarti itulah bukti cinta seorang suami kepada istrinya. Cuma terkadang kita merasa bojoku nggak ngerti aku pengennya ngene. Jangan sampai kita menjadi korban sinetron.
atau korbannya artis-artis yang kontroversi, yang menganggap kok enak ya jalan-jalan dibawa ke sana kemari dan lain sebagainya. Hari-harinya betul sekali. Terkadang mereka itu hanya tampil romantis, tampil bahagia hanya di depan kamera. Tidak alami seperti itu. Maka perlunya kita memahami bahasa kasih. Kalau seandainya suami senangnya karena ada tipe suami, walaupun kita sudah kerja dari dapur sampai ke depan, anak-anak sudah diurusin, ya, ada yang merasa bahwa suami juga bojok iki jane cinta apa orang aku. Ada sebenarnya. Cuma mereka tidak bisa mengungkapkan. Kadang kalau kita kan perempuan gundul kan, apa tuh sih boy ini? Paling laki-laki tidak bisa gundul seperti itu sama. Maka perlu dipahami, suamiku itu sukanya diapain. Ada yang bahasa kasihnya itu adalah pelayanan. Ada yang senang suaminya bangun tidur diambilkan nasi, dibikinkan kopi, kopi terutama. Iki kopi nih, iki anu nih, ada yang seperti itu laki-laki. Ya, maka perlu dipahami. Karena dalam sebuah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah jangan mencari kesamaannya. Sudah pasti kita akan berbeda dengan suami, tapi harus saling memahami. Kalau kita saling memahami, kendati pun karakternya berbeda antara langit dan bumi, aman-aman lain. Ya, kenapa? Karena kita sudah paham memang karakter suami saya seperti itu. Dia hidup bersama ayah dan ibunya sampai usia umpamanya 20 tahun. Menikah tiba-tiba dengan kita berharap dia berubah. Loh, memangnya Power Rangers? Ya, kalau Power Rangers bisa langsung berubah. Tapi kalau dia sudah sama ibunya, dididik dengan seperti ini, kemudian menikah mau dia berubah 100% sesuai keinginan kita, itu hal yang tidak mungkin. Ya, bisa perubahan itu ada, satu karena ada bimbingan dan kesadaran. Karena kebiasaan dari kecil itu adalah akan menjadi sebuah karakter. Sebuah karakter kalau sudah menjadi karakter, maka sudah kebiasaan, maka akan menjadi kepribadian. Kalau sudah menjadi kepribadiannya, maka itu wataknya. Sudah tidak bisa lagi. Ya, seperti itu. Maka nggak usah kita terlalu muluk-muluk. Aku bojokku kok nggak sama. Dicolno ae. Gitu ya. Aku kesel kok apa dicolong naik. Aku kok ulang tahun nggak pernah dikasih hadiah. Itu jadi nanti bisa dipelajari. Suaminya itu suka bahasa kasihnya bahasa kasih apa? Apakah pelayanan ataukah pujian, ya, ataukah mungkin dia hal-hal yang lainnya, perlu dipahami. Intinya perbedaan itu adalah hal yang wajar dan memang harusnya berbeda. Jangankan kita yang terlahir dari seorang ibu yang berbeda, terlahir dari ibu yang sama, karakter pasti berbeda. Pola pikir pun berbeda. Jangan itu, anak kembar saja yang satu rahim bersamaan, begitu lahir tidak sama, pasti berbeda. Maka nggak usah kita terlalu yang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu adalah rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ini penggambaran cinta dan kasih sayang itu bukan digambarkan setiap suami datang I love you. Kemudian enggak yang datang. Kalau yang bisa melakukan itu bagus umpamanya. Ya, kita tidak dibiasakan. Jajan kalau suami yang ke sawah cium tangan. Seperti itu. Paling ibu-ibunya bilang, "Oh, memang salah kok cium tangan." Kemudian kalau ada suaminya ke sawah, ada yang suka cium kening suaminya? Jauh banget. Kalau dapat uang baru begini. Enggak. Ini. Mari ini bontotnya matang tak budal. Inilah sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, bahwa kalau kita mau surga sebenarnya nggak ribet.
satu perempuan adalah harus pandai bersyukur. Bersyukur apa adanya, apa yang suami berikan. Jangan menuntut yang sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh suami. Patokannya adalah kemampuan suami. Karena kalau ibu-ibu patokannya adalah kemampuan orang lain, itu berbeda. Kemampuan orang lain dan kemampuan ibu itu berbeda. Tapi kalau ibu sudah bersyukur dan mampu memahami suami seperti apa tadi bahasa kasihnya, kemudian mampu melihat seberapa jauh kemampuan suami dalam membahagiakan ibu-ibu semua, insya Allah rumah tangganya akan sakinah mawadah. Tapi kalau ibu tidak pandai bersyukur dalam hal apapun, umpamanya tetangga beli kulkas, ibunya yang kedingin. Ngel kulek ngono. Angel wes. Wes angel pokoknya. Kulkas, Pak. Ya. Kemudian tetangganya umpamanya beli HP baru, iPhone. Wes mau tutup nih. Nah itu Bu. Hah? Harusnya semuanya punya, kita juga punya. Ya itu. Artinya kalau itu sesuai kemampuan silahkan miliki. Tapi jangan sampai tidak sesuai dengan kemampuan suami, kasihan. Artinya suami terkadang laki-laki itu kan Bu tidak seperti perempuan yang kalau kesel ngomel, aku kesel ini. Enggak. Perempuan itu kalau ingin sesuatu itu biasanya diungkapkan. Perempuan itu kalau sesuatu itu cerewet, nyelocos. Tapi kalau laki-laki itu diamnya mereka berpikir. Jangan sampai beban pikirannya itu sudah sangat banyak, ibunya enggak paham-paham. Yo, senane tok. Seneni tok cere. Becucu teh. Itu ya. Maka dari itu ayo, bagi saya nggak ada kata terlambat ya. Kita masih punya suami, masih bisalah kita mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan Al-Quran yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana menggapai surga menjadi salah satunya tadi mencium tangan suami. Memang kalau tidak biasa rasanya lain-lain. Kapan tiba-tiba Pak cium tangan koyo piye. Tapi kalau sudah diawali insya Allah nanti terbiasa. Habis lebaran itu bahkan lebaran pun terkadang ada suami istri yang tidak salaman. Iya. Lenceng sampai yang jauh-jauh. Suami sendiri tidak jabat Tangan. ada seperti itu. Ada Bu, suaminya masih tidur. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya sebentar. Oke, kalau begitu ya, jadi itulah selingan walaupun kesannya mungkin bercerita lucu-lucuan, tapi insya Allah yang Bu ya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sakinah itu semakin tua semakin romantis. Ya harus seperti sebenarnya. Jangan semakin tua ibu tidurnya malah sendirian. Jangan Bu. Justru semakin tua itu kita harus bersama terus dengan suami. Kenapa? Kembali supaya satu tidak cepat pikun, ada teman komunikasi, ya teman cerita, jadi tidak hampa. Ini kebanyakan saat orang tua kalau sudah tua tidak berpisah, punya kamar masing-masing. Lali be bojone. Gitu ya. Oke. Kalau sudah tua walaupun umpamanya tidak bisa lagi seperti muda, ya melayani suami, ya bagus pijit-pijit lah, ya mbok kakinya, opo yang sakit Pak, opo kepalanya atau apanya gitu ya. Nah itu salah satu cara membangun agar selalu romantis atau terlihat bahagia sampai tua. Tapi itu harus ada pembiasaan. Nggak boleh. Jangankan tidur. Jangankan tidur sendiri-sendiri, tidur membelakangi suami saja tidak boleh. Aduh. Tidak boleh. Aduh, sumu. Tidur. Pahalanya banyak itu kalau tidur sama-sama. Itu tadi ya. Walaupun kita tidak lagi melayani suami seperti masa muda, ya itu tadi ya mau dipijit kakinya, tangannya, pahala semua itu ya. Jadi jangan nanti sampai rumah yang tidurnya malamnya berpisah-pisah, boleh mulai mendekat lagi.
Jangan gengsi Bu ya, bojo dewek gengsi piye to. Loh. Oke, barangkali itu Bu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unshikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi. Terima kasih atas penyampaiannya.